Oke, semangat pagi Bapak Ibu. Kali ini saya ingin berbagi tentang breakout rooms. Lagi trennya karena beberapa platform sudah memiliki fitur ini selain video conference, terutama untuk platform yang memang spesialis pada penyelenggaraan webinar. Jadi mereka selama webinar bisa membentuk grup-grup kecil. Jadi ketika kita sudah masuk di room meeting gitu, tapi ingin membentuk grup yang lebih kecil. Nah, jadi di breakout rooms-nya, misal dari 40 siswa, lalu pengen buat kelompok-kelompok yang berisi 5, berarti nanti akan di breakout menjadi 8 room yang lebih kecil. Nah, ternyata memang pada saat ini Microsoft Teams belum punya fitur breakout rooms, apalagi yang jadi automatically bisa membagi sekian peserta menjadi ke dalam beberapa grup. Akan tetapi di Microsoft Teams itu memiliki peluang untuk melakukan pembelajaran dengan pada satu waktu bersamaan, begitu bisa masuk ke dalam beberapa room sekaligus. Nah, karena kelas di Teams itu bisa membentuk kelompok-kelompok yang lebih kecil, jadi bukan hanya pada saat meeting, tapi saat pembelajaran dan tidak perlu keluar dari kelas, sehingga ini bisa kita gunakan sebagai breakout. Ya, kita bisa gunakan untuk membentuk breakout rooms-nya. Jadi ini sudah sejak dulu bisa dilakukan oleh Microsoft Teams. Sedangkan pada awal bulan depan itu akan ada update terbaru yang sudah dinyanyikan oleh Microsoft Teams, oleh Microsoft, bahwa akan ada fitur untuk breakout rooms. Jadi kemungkinan untuk yang automatically peserta terbagi ke dalam sekian grup yang akan kita bentuk itu bisa dilakukan. Nah, pada saat ini yang ingin saya tunjukkan adalah bagaimana menggunakan atau meng-create breakout rooms dalam kelas kita selama meeting. Oke, ini saya punya contoh kelas, namanya kelas 01 matematika. Di sini terdapat, saya sudah mencoba memasukkan beberapa siswa begitu. Jadi ada 8 siswa. Nah, ini akan saya bagi selama proses pembelajaran di kelas ini, saya bagi mereka dalam beberapa kelompok. 2 kelompok. Di sini ada kelompok 1 dan ada kelompok 2. Kelompok 1 ini diisi oleh 4 orang. Dan kelompok 2 diisi juga oleh 4 orang. Nah, Bapak Ibu, ini pembicaraan atau file percakapan maupun meeting yang dilakukan di kelompok 2 ini, karena di sini sudah saya set private sehingga tidak bisa dibaca, dilihat, diakses oleh yang bukan anggota dari masing-masing kelompok. Nah, jadi ini dalam satu kelas yang sama Bapak Ibu. Kita tidak perlu membuat kelompok kecil di luar kelas yang sudah ada. Kita bisa bentuk di dalamnya. Nah, sekarang saya ingin membuat meeting nih dalam satu kelas besar. Di sini ada general, ini semua 8 orang bisa mengaksesnya. Oke, saya hanya tinggal klik Meet Now. Meet Now, dan memang jika ingin melakukan meeting sekarang, berarti saya tinggal memasukkan subjeknya saya, misalnya ini general. Nah, kemudian ya saya misal, nah ini Meet Now. Oke, sudah
Nah, di sini saya sudah masuk ya Bapak Ibu. Kemudian saya tinggal kembali saja lagi ke sini, ke tim saya. Kemudian saya membentuk kelompok kecil baru. Sama caranya, tinggal klik Meet Now saja. Saya misalkan di sini kelompok ini untuk membedakan saja, tidak ditulis pun sebenarnya tidak masalah ya Bapak Ibu. Kemudian misal saya tidak menggunakan kamera, atau ya boleh deh menggunakan kamera dulu, nanti saya matikan gitu ya. Nah, sudah ini Bapak Ibu adalah kelompok jadi yang general tadi ini sedang hold. Nah, ini saya sedang aktif di kelompok 1. Saya akan kembali lagi ke tim saya. Kemudian saya membuat kelompok kecil, kan hanya 4 orang itu saja ya yang punya. Nah, ini saya buat Meet Now lagi. Jadi yang kelompok 1 dan yang general itu sedang hold. Sekarang saya berada di Zoom yang room yang kedua, room kelompok 2 atau room ketiga. Nah, kalau saya ingin berpindah ke room yang sebelah, tinggal klik saja. Ini yang general. Oke, ya mungkin di sini ada beberapa orang tim pengajar atau apa yang sedang bicara, kita bisa ngobrol. Jika saya ingin pindah ke kelompok 2 misalnya, saya sudah berada di kelompok 2 sekarang Bapak Ibu. Misal ini saya matikan, jadi biar ketahuan nih, yang ini kelompok 2, ini yang general. Sekarang kelompok 1 bagaimana? Yang kelompok 1 seperti ini ya. Bagaimana yang kelompok 2? Kelompok 2 seperti ini. Jadi kita dengan mudah bisa berpindah ke ke masing-masing room yang lebih kecil maupun di room yang utama. Sangat mudah. Terima kasih Bapak Ibu. Selamat menikmati. Ayo menggunakan Teams.